Abah, dibuka mic-nya, Bah. Ini kelebihan saya ini, ngomongnya udah kemana-mana, tapi ternyata di mute. Nah inilah. Makasih. Ya terima kasih. Kopinya kurang Begitu, kental, Pak. Pak. Iya. Lah ini makanya kembali kepada judul belajar berpikir adil. Nah, adil itu sendiri adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kan gitu maksudnya ke situ. Nah, berpikir adil itu adalah menerjemahkan sesuatu itu ya dengan tidak boleh keluar daripada koridornya gitu loh. Itu cara berpikir adil. Ya maka saya tadi mengambil ibarat nggak mungkin bisa mencangkul ke sawah kok pakai sendok atau pakai silet, itu namanya nggak adil itu namanya. Nah jangan juga katanya minta contoh tadi mentafsir Quran tuh bagaimana saya. Nah itu namanya nggak adil Pak Agustan, bukan bagaimana saya. Walaupun itu huda linnas, Quran itu adalah petunjuk bagi manusia lah. Manusia itu secara jamak. Nah, maka ada penekanan lagi pas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nasnya yang satu supaya menanyakan kepada ahlinya supaya bisa belajar berpikir adil. Pak Dola, Assalamualaikum. Nah, silakan Pak Dola. Bagaimana belajar berpikir adil kita? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bener, Mbak. Kalau kita nggak ngerti bahasa Arab, tanya sama orang yang ngerti bahasa Arab. Kalau kita nggak ngerti Quran, tanya sama orang yang ahli Quran. Soalnya gini, kalau kita belajar sendiri, resiko bakal kesasarnya tuh tinggi dibandingin kita nanya. Sama kayak kita mau mau pergi ke satu daerah, ya kan, melewati jalan yang asing, banyak pertigaan, banyak perempatan, kan yang lebih bagus kan kita nanya sama orang, gitu. Nih kalau ke kanan kemana, kalau ke kiri kemana, kalau lurus kemana, Pak? Kalau saya mau ke daerah ini lewat mana, Pak? Lebih enak begitu nanya daripada kita spekulasi. main pakai perasaan aja, kayaknya perasaan gue enaknya belok kanan deh, lalu tuh pas begitu belok kanan jalannya salah, resiko kesasarnya tinggi dibandingin kita sotoy gitu. Mendingan kita nanya sama yang ahli biar nggak kesasar, Bang. Kalau menurut saya begitu, Bang, sederhana aja, Bang. Kenapa? Karena orang kan belajar itu kan begitu, ilmu itu kan turun menurun, ya kan. Ada budaya literasi gitu. Lebih aman bertanya sama yang ahlinya, Mbak. Coba, makasih, Mbak. Iya, saya pernah kesasar dulu. Berdua saya sama kepala dusun mau ke Kerawang ceritanya. Tapi jalan kampung masih baru-baru. Kata si kepala dusun, "Jangan ke sini." "Enggak, perasaan gue enak ke jalan ke sini nih. Kalau mau ke Pancawati nih, mau ke Kelari gitu." Wah, saya ngeyel. Ternyata Ternyata harusnya arahnya ke selatan, Merak. Perasaan saya ini lagi ke selatan. Ternyata lagi jalan ke utara. Itulah kesasar. Makanya banyak orang yang tersesat itu karena itu nggak pakai ilmunya. Itu ya, nggak pakai alatnya yang tepat. Jadi kesasar akhirnya kan gitu. Banyaklah ya, kita nggak ngomongin teman kita lah sebelah. Kenapa dia itu tersesat? Ya memang tersesat cara memahaminya kan, secara literasi juga minim kan itu. Itulah yang diantaranya. Maka belajar berpikir adil. Gus Betik, Assalamualaikum, silakan. Bagaimana cara kita belajar berpikir adil? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua saudara-saudaraku soleha. Waalaikumsalam. Matur nuwun Abah, Panglima kita yang sangat-sangat kita hormati, dan semoga mendapatkan rahmat Fitul Agung bersama keluarga. Aku mulai dari awal, Pak. Pak Agustan tadi sempat bertanya kepada Abah, itu kan pendekatannya sains.
dan Aba menjawabnya dengan tepat, fiction gitu. Cuman Aba agak terkaget ketika baca tulisanku, ya aku tadi belum sempat naik, tulisannya belum selesai. Sempat terkaget, tapi akhirnya Aba sepertinya sudah paham ya. Jadi gini Pak Agustan, kita sering mendengarkan sebuah istilahan itu science fiction. Itu berarti penjelasan-penjelasan sains yang masih berproses, artinya belum pada ketemu pada satu titik kesimpulan. Nah, maka itu disebut fiction. Fictionnya belum sampai ke sana gitu loh. Makanya ketika Abah ditanya tadi tentang sains, Abah cerdas itu, pintar itu. Fiction, itu fiction, bukan kita menerima atau menolak, bukan, fiction. Nah masalahnya ini kan fictionnya fiction science. Fiction science itu kita belum nyampe ke sana ya, nanti kita lihat iya apa enggak. Nah sampainya itu nanti hasil riset itu kan ada pengamatan ya, terus melakukan riset, terus menarik kesimpulan, kan ada tahapan-tahapan akademis kalau kita masuk laboratorium seperti itu. Gitu. Jadi apa jawabnya fiction? Nah itu tepat. Nah, fiction itu beda dengan fiktif. Kalau fiktif itu bohong, kalau fiction itu waktunya belum sampai, kita belum ke sana. Nah ini juga kita baca bahasa ya, pengucapan dan tulisannya itu beda tipis, tapi maknanya beda jauh. Yang satu belum nyampe, yang satu bohong. Maka kalau kita lihat kasus-kasus korupsi itu ada ya, laporan keuangan fiktif. Nah itu berarti laporan keuangannya bohong, nggak benar. Tapi kalau surga dan neraka itu fiction, nah itu bukan fiktif. Masalahnya kalau goblok ini repot, ya. Fiction, fiktif dikirain sama, enggak, itu beda, ya. Dan kalau kita berbicara fiction, itu juga fiction mana? Fiction wahyu atau fiction science? Fiction science itu maybe yes, maybe no. Tapi kalau fiction wahyu, hakul yakin yes, tapi kita belum ke sana, gitu loh. Surga dan neraka itu pasti yes, tapi kita kan belum sampai ke sana. Maka disebutlah fiction. Maka dari itu ketika Kang Mas Rocky itu mau dituntut secara hukum, ketika mengatakan kitab suci itu fiction, dia tenang-tenang saja. Dan akhirnya kan nggak jadi dituntut. Karena apa? Yang mengajukan permohonan tuntutan itu juga geblek, nggak mau tanya dulu apa arti fiction. Karena yang digunakan itu diksinya bukan fiktif. Fiction waktunya belum nyampe gitu ya. Cuman bedanya kalau sains ya nanti lihat hasil kesimpulan risetnya, maybe yes maybe no. Kalau wahyu tentunya yes, cuman kan kita belum sampai ke sana, itu aja bedanya. Nah, terus masalah tanya ya, masalah tanya. Kita tanya kepada yang lebih ngerti. Iya, tanya itu harus kepada yang ngerti. Masalahnya ditanya juga kadang-kadang geblek. Ditanyain apa artinya ihdinas siratal mustaqim, jalan yang lurus. Jalan yang lurus mbahmu. Mustaqim itu orang-orang yang istiqomah. Kok jalan yang lurus? Gimana ceritanya terjemahannya di sana? Jadi kita tanya iya, tapi kita juga harus punya kemampuan dasar untuk mengukur orang itu punya kapasitas dan otoritas untuk kita tanya enggak. Makanya gue kan tetap aja protes. Ihdinas siratal mustaqim itu bukan tunjukilah kami jalan-jalan orang, bukan jalan-jalan yang lurus, tapi tunjukilah kami jalan-jalan orang-orang yang istiqomah, karena itu mustaqim. Kalau syirik musyrik, istiqomah mustaqim. Siapa mustaqim itu? Kita lihat pertama ditempati para nabi, orang-orang soleh, orang-orang yang taat kepada Gusti Allah dan Kanjeng Nabi. Itu kita menapak tilasi, gitu loh. Kita menapak tilasi gitu ya, bukan jalan yang lurus, memangnya jalan Soekarno-Hatta ya. Oke, jadi tanya iya, tapi kita juga harus punya modal gitu ya. Kemudian gue juga tetap tolak ini namanya taksrib ya, pemecahan kata, bukan takhrib. Takhrib itu perusakan kata. Takhrib itu nanti ada dua, takhrib teks atau takhrib tafsir. Ya, contohnya takhrib teks ya.
Tapi ini dalam konteks terjemahan ya. Babi. Itu asalnya babi. Cuman karena supaya bisa makan babi, ditambahi babi hutan. Nah, jadi yang haram itu babi hutan, babi lain digasak aja. Itu namanya tahrif teks. Ya. Teksnya langsung dirusak. Nanti ada tahrif tafsir. Ehad. Shema'u Israelu Adonai Elohenu Adonai Ehad. Jadi saudara tua kita Yahudi juga punya azannya seperti itu. Ehad, teksnya tetap ya, ehad nggak dirusak, tapi tafsirnya dirusak. Mereka memahami bukan satu tapi kesatuan. Nah, itu tahrif. Ada lagi tasrif. Tasrif itu pemecahan kata. Ya. Ya, itu pemecahan kata. Contohnya nanti kita akan berkata pada pendekatan jader. Jader itu akar kata atau kata dasar ya. Seperti ikro. Nah, itu nanti artinya beda. Kalau ikro disandarkan kepada kata benda isim yaitu Quran, maka artinya ikro, berquranlah kamu. Gitu. Tapi kalau ikro itu disandarkan kepada kata kerja qoro'ah, maka bacalah. Nah, beda. Sama-sama ikro, tapi kita harus lihat ini jadernya diambil dari mana. Sama-sama muslim. Itu nanti bisa beda. Makanya aku nulis dan aku bikin videonya ada 11 seri. Semua nabi itu muslim, tapi tidak semua nabi Islam. Karena muslim itu bisa dari diksi Islam, bisa dari diksi salama. Jadi di surat Al-Baqarah itu kan Nabi Ibrahim itu disuruh tunduk patuh, bukan disuruh berislam. Orang Islamnya aja belum ada loh. Islamnya itu nanti setelah abad ke-7 gitu loh. Secara nama ya, pendahulunya apa? Nasrani, pendahulunya lagi apa? Yahudi gitu. Ya, itu namanya tasrif ya. Kembali lagi ke masalah arok ya. Arok juga begitu. Arok itu melihat apa? Bisa. Pandangan juga bisa. Kita rapat. Bagaimana pandangan Bapak tentang APBD kita saat ini? Nah, nampilkan pandangan. Itu arok juga. Jadi arok itu bisa melihat dengan mata ini, bisa pandangan, bisa pemikiran, bisa pendapat. Maka ketika arok fil manam itu, aduh gue gak ngerti. Kata, bukan kata ya, ma di depan itu biasanya meskipun tidak selalu itu menunjukkan tempat. Sajadah sujud, masjadah masjid, tempat sujud. Ya. Darasah, madrasah ya, tempat menuntut ilmu. Ma itu selalu cenderung meskipun tidak pasti, tapi kecenderungannya menunjukkan tempat. Nah ini kok manam diarti tidur itu ya apa? Manam itu tempat tidur, kalau naum itu tidur, gitu loh. Ya, manam kok tidur. Karena otaknya sudah terbingkai dongeng, gitu loh ya. Jadi diterjemahkan melihat dalam tidur, terus diringkas jadi mimpi. Nggak begitu. Lihat, Gus Budi sudah dekonstruksi itu terjemahan. Itu kata majemuk, sulit itu diterjemahkan. Kalau pakai bahasa gue, ya, perenungan masa tuaku. Hai anakku, aku punya perenungan masa tuaku. Bagaimana? Ya, ini pendapatku ini bagaimana pendapatmu? Maka arok menjadi tarok. Aku berpendapat berdasarkan perenungan masa tuaku. Ya. Dakwah ini gimana nih dakwah ini? Siapa pelanjutnya? Bagaimana pendapatmu anakku? Nah, maka Kanjeng Nabi Ismail mengorbankan segala kepentingannya, mengikuti kepentingan bapaknya, melanjutkan perjuangan dakwah. Itu pesannya, bukan beliau wedus. Di situ kata leher aja nggak ada, yang ada jabin. Jabin itu apa? Batuk. Makanya kemarin hati-hati, itu kan di request oleh Pak Abdul
muluk dari Deli Serdang. Itu sudah aku janjikan 1 tahun yang lalu. Nanti Pak, aku tunggu waktu, karena ini akan merubah secara total dekonstruksi kita terhadap purba. Kan banyak ustadz-ustadz, kiai-kiai kalau diundang ngisi khotbah sholat Idul Adha selalu baca ayat itu. Nggak nyambung, ayat itu tidak bercerita tentang blewedus. Gitu loh. Nggak ke situ ya. Jadi kita harus cerdas melihatnya ya. Begitu juga nanti ada masalah etimologi dan terminologi. Itu beda. Seperti ahli kitab, etimologinya itu apa? Bisa orang yang menguasai kitab, bisa orang yang mendapat kitab, macam-macam. Itu etimologi begitu. Tapi terminologinya, kalau kita baca Al-Quran ada diksi ahli kitab, itu merujuk orang-orang yang telah mendapat kitab, mendapat wahyu sebelum kita. Yaitu siapa? Para tafsir dan hadis mengatakan Yahudi dan Nasrani. Ya memang fakta historikal begitu. Kan saudara kita Yahudi dulu Torah, nanti saudara kita berikutnya Nasrani Injil, baru kita Al-Quran, begitu. Jadi beda, makna terminologi dan etimologi itu bisa beda, Pak Gustan ya. Bahasa-bahasa kamus ya, mau munjid kayak mau siapa kayak, itu bahasa-bahasa yang itu masih baku. Dan aku pun begitu, kalau aku minta artinya apa gitu, aku tanya gitu ya. Biasanya aku kalau konfirmasi kepada Cak Mat, ya aku manggilnya Cak Mat, Ahmad Wahid namanya, beliau subhanallah ya, karena anaknya kiai ya pantas gitu ya. Itu aku selalu minta, dan guru-guru Al-Quran itu tahu, kalau aku tanya diksi pasti yang dikasih itu kata aslinya, kata kamusnya. Karena nanti ya, kata kamus itu kan kata etimologi. Nanti terminologinya itu bisa bervarian gitu ya. Nah, seperti kita nih, kalau berdasarkan etimologi kita yang disebut ahli kitab. Karena kan kita menerima kitab Al-Quran itu. Gitu ya. Cuman kalau kita lihat terminologi ahli kitab dan di Al-Quran itu bukan termasuk kita. Karena itu ada progres tagline-nya itu mundur gitu ya. Jadi kalau kita kaji ya bahasa-bahasa itu memang begitu. Nanti ada 2 kiblat bahasa, itu ada Kufah dan Basrah. Yang satu memahami secara harafiah, yang satu memahami metafora. Jadi bagaimana memahami tentang apa itu ya? Allah punya tangan, terus wajah Allah. Ya, itu harus harafiah apa harus metafora? Harus kita berkiblat kepada Kufah atau kepada Basrah. Ya, kita kembalikan ke surat Ali Imran, ada mukamat dan mutasabihat. Artinya dua-duanya dipakai. Nah, disinilah kecerdasan otak kita. Ini mukamat atau mutasabihat. Gue nggak setuju terjemahan ayat itu hanya Allah lah yang tahu. Ya semua juga ngerti Allah yang tahu. Al-Quran itu untuk kita, bukan untuk Allah. Al-Quran itu dari Allah untuk kita. Jadi jangan dikembalikan ke Allah. Gimana sih? Mukamat itu sudah jelas, dia itu biasanya berbicara akidah. Tapi ketika masuk syariah itu biasanya dia mutasabihat. Mutasabihat itu kemarin yang dibilang oleh saudaraku, semoga Allah merahmatimu, Janis apa kemarin sorry ya. Itu apa? Polisemi. Satu kata punya banyak makna. Nah, gitu loh. Tergantung makna mana yang mau kita ambil, itu kecerdasan orang diperlukan gitu ya. Jadi terserah saja Kang Agustan ya, mau memahami dengan cara Anda ya. Tapi gini loh Kang, kata kamus ya itu kan dia baku ya, masih asli. Itu teks. Itu nanti akan ditentukan oleh konteks loh artinya. Seperti tadi yang disampaikan Kang Mas Ahmad tadi ya, Masna wa sulasa wa ruba', itu tidak bisa tidak kalau kita baca konteksnya itu kuantitatif. Itu menyatakan jumlah, nggak bisa enggak. Ya, karena apa? Coba baca ayat-ayatnya.
ya itu menyatakan jumlah. Nanti ditutup kalau lu nggak bisa satu aja, lu bukan makomnya, kira-kira gitulah kalau bahasa gue, ya. Tapi aku kasih jempol untuk Kang Agustan, tetaplah terus belajar, nggak apa-apa kan. Anda salah nggak apa-apa, karena Anda belajar daripada nggak pernah salah tapi nggak pernah belajar, ya. Ada masukan dari teman-teman dari apa itu bagus, tapi terserah Anda berhak menentukan sikap, ya. Mau gimana gimana. Ya. Oke, terima kasih gitu Pak, makin nuwun. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah inilah, jadi bagaimana belajar berpikir adil. Nah itu kan, cara berpikir adil itu gimana? Itu ketika tadi tetap Gus Peting bertahan di Arofil Manam itu adalah apa namanya tadi perenungan masa tua. Padahal jelas di situ di ayat selanjutnya kan gitu kan, itu kan di ayat selanjutnya adalah wa nadainahu ayya Ibrahim. Itu Allah memanggil Nabi Ibrahim, Qad shadaqtar ru'ya. Allah membenarkan apa yang Nabi Ibrahim alaihissalam itu dan membenarkan mimpinya. Qad shadaqtar ru'ya. Kan itu. Inna kadzalika najzil muhsinin. Bang Dolah mute dulu, Bang Dolah noise. Ya, itu ini cara berpikir adil. Karena apa? Karena di ayat selanjutnya inna hadza lahuwal balaul mubin. Karena perintah atau wahyu yang disampaikan Allah melalui mimpinya Nabi Ibrahim itu dibenarkan oleh Allah, dan inna hadza lahuwal balaul mubin. Ini adalah sesuatu ujian yang sangat yang jelas gitu ya. Jelas-jelas ujian dari Allah. Maka karena kesungguhan dan kepasrahan Nabi Ibrahim alaihissalam, maka wa badainahu bidibhin azim, dan Allah menggantikannya, menebusnya dengan sesembelihan yang agung, maksudnya yang lebih mulia. Maksudnya kemuliaan manusia itu yaitu ketika menjalankan yaitu kurban kepada Allah Subhanahu wa taala, kan gitu. Nah, kenapa disebut kurban lagi? Kan gitu, nanti beda lagi nanti. Nah, sedangkan kurban itu akar katanya juga qoroba yakribu kurbanan. Nah, qoroba yakrobu kurbanan. Qoroba, akal katanya mendekatkan diri. Kan gitu. Jadi ternyata cara berpikir adil itu juga susah sekali ya. Karena apa? Cenderung membenarkan diri sendiri. Nah ini yang salah nih, ini tidak adil nantinya. Kan gitu. Contoh, dari dulu ada yang berpendapat bahwa Adam itu bukan manusia pertama. Lah, di dalam Quran ya Bani Adam. Anak keturunan Adam. Berarti seluruh manusia ada keturunan Adam. Ada loh. Oh dulu ada orang yang berkata Adam itu bukan manusia pertama katanya. Lah Quran ini jelas ya Bani Adam. Anak keturunan Adam. Apakah berani menyalahkan Quran? Ternyata enggak juga. Nah ini cara berpikir adil kita. Siapa yang baru yang datang ya? Tadi. Ternyata masih ya. Pak Abdul Jalil, monggo silakan. Pak Abdul Jalil, untuk bagaimana belajar berpikir adil. Ya, noise enggak ini, Pak? Enggak. Oke, ini mungkin yang ingin tak singgung pertama tadi, saya mengapresiasi Bang Agustan ya dalam kerangka mencari ilmu terus, utlubul ilma. Namun dalam utlubul tadi perlu saya garis bawahi atau kalau bisa dibilang diluruskan
Jadi dalam penentuan utlubul ilma, mencari ilmu, mencari pengetahuan, itu memang termasuk variabelnya itu dengan iqra, ya, membaca. Akan tetapi dalam pemilihan membaca tadi perlu kategori, perlu ada definisi yang benar, dalam arti buku apa yang kita baca, siapa perawinya, bersanad atau tidak, itu bagi saya pribadi itu sangat penting. Karena ketika kita belajar yang tanpa rawi, boleh-boleh saja, akan tetapi itu hanya untuk perimbangan sebagai penambahan pengetahuan, tapi bukan untuk diimani. Karena yang tak pahami secara detail tadi, itu bahasa Arab diartikan ke bahasa Inggris juga. Sedangkan kalau saya memahami sampai saat ini, kalau Al-Quran itu caranya kita memahami Al-Quran itu juga sudah ada tata caranya, tidak langsung ke tafsir, jadi ada tata caranya. Itu yang jelas kalau yang dari baku, ya, yang dari Al-Quran. Kalau soal yang tak apresiasi itu adalah ingin tahunya, utlubul ilmanya itu memang wajib. Makanya nggak ada yang salah dengan yang Bang Agustan sampaikan. Mungkin saat ini beliau kan sampai saat ini terus belajar, dan ketika dalam tahap belajar dan beliau ini menyampaikan pendapatnya ketika masih dalam proses, dalam proses belajar, boleh menyampaikan pendapatnya secara gamblang di rom-rom mungkin yang saya bilang terbuka dan tertutup seperti ini. Dalam arti terbuka di medianya, tertutup hanya untuk siapa saja yang berada di room ini. Itu bagus, tapi itu tadi pakai tapi, ya, pakai tapi. Alangkah baiknya ketika belajar ilmu Al-Quran itu benar-benar harus tahu riwayatnya, perawinya siapa, yang bikin bukunya siapa, masuk aliran mana. Jangan sampai kalau itu bakal untuk pegangan, ya, untuk pegangan itu dari ulama yang beda madhab, karena kita akan tersesat dan kita akan rancu. Jadi sangat penting mengetahui siapapun yang buku yang akan kita baca. Karena gini, bisa saja saya pribadi itu bikin buku, membuat buku seolah-olah saya itu paham betul dengan keilmuan Islam. Padahal saya nggak paham banget gitu loh. Pengetahuannya juga baru pengetahuan dasar. Pemilihan bukunya itu banyak pembeli itu yang tertuju pada banyaknya yang terjual atau yang lagi populer gitu. Padahal kepopuleran buku saya ini bukan berdasarkan ilmu, tapi berdasarkan dari murahnya dibanding buku-buku yang lain. Jadi dalam pemilihan buku ini untuk belajar memahami Al-Quran yang bahasa baku, ya, kalau yang lain silahkan, tapi kalau Al-Quran itu harus benar-benar kita teliti lagi, ya, supaya kita itu tidak rancu. Kalau hanya sebagai acuan bolehlah, tapi kalau untuk penafsiran final itu saya kira kurang bijak. Terus soal tema kita lari, jadi temanya adil. Jadi saya juga ingin menambahkan kata adil tadi itu adalah cara berpikir, cara bertindak secara seimbang. Akan tetapi seimbangnya tadi kayak apa? Menurut acuan
agama Islam. Ini yang khususnya berada di room ini ya. Kalau adil secara negara silahkan didefinisikan lain. Jadi adil itu kalau secara Islam bagi saya itu sudah mutlak benar adanya. Contohnya bahkan yang dianggap kontroversi sama kubu sebelah di dalam Islam, di dalam ajaran Islam itu adalah berpoligami, di mana seakan-akan menaruh seorang laki-laki itu sebagai penjahat kelamin, dan yang dieksplor itu adalah wanita, itu berbanding berbalik dengan tujuan poligami tersebut. Karena kalau ditilik dan ditelisik, itu insya Allah Al-Quran nggak akan ada salahnya. Bahwa di mana populasi perempuan itu 1 berbanding 4 misalnya saat ini. Nah, ketika tidak diizinkan poligami, itu arti adil bagi yang sudah bersuami adalah ketika suami mereka tidak berpoligami. Akan tetapi ketika untuk cara berpikir seorang perempuan yang belum menemukan pasangan, itu juga nggak akan adil. Karena apa? Dia sudah nggak bakal ada ketemu jodohnya, karena emang secara jumlah nggak ketemu. Makanya Islam bagi saya sangat sempurna. Toh adil yang dimaksud dalam berpoligami itu juga nggak sebebas-bebasnya. Jadi kata adil di dalam berpoligami itu, kalian boleh berpoligami asalkan adil. Adil dalam hal apa? Jadi kriteria adil di sini banyak sekali yang tak masuk dalam poligami. Makanya ketika konteksnya ini menilik pada adil berpoligami yang saya contohkan tadi, banyak kesalahpahaman yang dipahami oleh kubu sebelah. Akan tetapi saya ingin memfokuskan lagi dalam kata-kata adil. Jadi garis besarnya, garis bawahnya itu adalah adil menurut agama Islam. Acuannya tetap di tauhid kita, di ajaran Islamnya gitu loh. Jadi adil nggak ini? Kalau menurut Islam boleh nggak? Jadi adil dan tidak itu diizinkan atau tidak, halal atau tidak menurut Islam. Itu bagi saya seperti itu. Karena adil itu bukan berarti kalau ada 2 orang itu yang satu dikasih 5, satu dikasih 5. Belum tentu juga. Karena itu dilihat dari umur, dari kebutuhan gitu. Jadi adil yang dimaksud seperti itu dasar-dasarnya itu harus ditentukan dalam Islam. Contoh, ketika kita punya uang yang harus dizakatkan, itu sama-sama ada anak yatim tetangga dengan yatimnya saudara, itu beda. Mana yang harus didahulukan? Jadi kata-kata adil di situ harus benar-benar kita itu acuannya di Islam. Loh, itu kan misalnya kita kasihkan yatim piatu yang tetangga sama yatim piatunya saudara-saudara, itu kan harus ada yang diutamakan. Jadi kata-kata adil itu nggak bisa vulgar, nggak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada dasar-dasar hukum yang acuannya adalah dari kitab, baik itu dari Al-Quran, dari sabda Rasulullah, ataupun dari hadis-hadis, ataupun dari ijtima ulama. Itu bagi saya seperti itu. Monggo pun dilanjut. Ini tak sambi kerja. Monggo apa dilanjut, Pak? Kalau ada kurang-kurangnya silahkan mungkin pemaparan yang salah boleh disanggah. Monggo. Iya, nggak apa-apa. Salah juga nggak apa-apa. Daripada enggak sekalian. Bah, maaf bah. Iya. Saya mau menanggapi statement Gus Betik, boleh? Iya, silakan. Judulnya kembali ya. Belajar berpikir adil. Ya, adil itu betul. Dalam berpikir, dalam berkomunikasi, dalam apa saja ada keadilan di situ, dan itu diantara keadilan rumah tangga itu juga diantaranya bagaimana adilnya seseorang dengan yang lain juga itu tentu relatif, nggak bisa disamakan. Monggo. Baik. Ini begini ya Gus Betik yang saya hormati ya. Saya ingin menjawab statement Anda nih dengan surat As-Saffat dari ayat 105
sampai 108 ya. Saya bacakan ya artinya ya, terjemahannya. Surat As-Saffat ayat 105 artinya sesungguhnya kamu, maksudnya kamu di sini Ibrahim ya. Sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Terus ayat 106-nya. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, ya kan? Inna haza lahuwal balaul mubin, ya kan? Terus 107-nya, saya sampai 108 nih. 107-nya, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, bizibihin azim, ya kan? Terus 108-nya, kami abadikan untuk Ibrahim itu dalam kurung pujian yang baik di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, maksud saya begini, Gus. Gus Betik kan mengatakan bahwa melihat dalam ru'ya itu kan mengatakan Gus Betik mengatakan penglihatan dia, maksudnya dia berpikir siapa ya akan menggantikan beliau sebagai penerus kenabian misalnya kan. Pemahaman Gus Betik kan begitu. Sekarang saya tanya ke Anda, dari surat As-Saffat ayat 108 ini kan jelas-jelas di terjemahannya, kami 107 ya, 107. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar, bizibihin azim, ya kan? Nah, sekarang saya tanya, korelasi sembelihan yang besar ini ya dengan pemikiran Ibrahim terhadap siapakah penerus beliau nanti, itu apa korelasinya? Silakan Gus dijawab. Kita diskusi santai aja Gus ya. Silakan Gus Betik. Tafadhol. Bismillahirrahmanirrahim. Sampean itu mau tanya sama saya nggak bayar syaratnya. Bayar dulu syaratnya. Kirim koin. Oh, kopi ya Gus. Besok deh saya isi koin dulu Gus. Saya belum siap nih koin, maaf. Kopi campur es apa kopi panas Gus? Hah? Bukan kopi, koin. Nggak mau kopi gue. Kopi sudah dikasih sama. Oh, baik. Nanti saya beli dulu koinnya Gus. Sabar Gus ya, besok lah insya Allah ya. Terima kasih atas Iya. apa ya? Silakan Gus. Komentarnya. Tentu aku nggak bisa memberikan jawaban yang tuntas ya. Kalau mau tuntas silahkan masuk ke channel YouTube Subanditi Sukoco. Di sana ada berapa seri? 3 atau 4 seri tentang surat As-Saffat sudah aku bahas di sana dan sudah aku dekonstruksi terjemahannya. Terlepas mau setuju nggak ada masalah, setuju juga nggak ada masalah, gitu ya. Aku coba mengomentari dulu apa yang disampaikan Abah ya. Bahwa belajar berpikir adil itu bagus, dan adil itu adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya. Kita setuju di situ, kita setuju. Tapi jangan mengatakan orang yang punya pemikiran beda dengan kita itu tidak adil, karena nanti di situ terjadi klaim kebenaran lah. Nah, dalam tataran akademis klaim kebenaran itu boleh, tetapi dia harus menghormati kebenaran yang ditawarkan oleh orang lain. Gitu kan dalam akademis itu. Jadi nggak boleh kita ngomong orang yang beda pemikiran dengan kita itu nggak adil, atau dia mau membela pendapatnya sendiri. Lah, yang ngomong dia mau membela pendapatnya sendiri, dia tidak sadar dia juga sedang membela pendapatnya dia sendiri. Nah, gitu ya. Makanya tugas kita yang harus kita lakukan adalah ayo sama-sama kita bareng-bareng melakukan yang apa namanya expand terhadap pengetahuan kita, banyak belajar supaya diskusi-diskusi itu menjadi sesuatu yang indah untuk kita lakukan. Diskusi itu bisa dikatakan ya, kawan diskusi itu bisa dikatakan kawan, sahabat, bisa dikatakan juga lawan.
Jadi sebetulnya lawan diskusi itu adalah sahabat kita berpikir gitu. Ya. Jadi biasa-biasa aja. Beda biasa. Makanya gue nggak setuju beda. Lu belum belajar ini, belajar ini. Lah kalau nggak belajar ngapain? Kenapa gue bisa ngomong? Kan begitu. Jadi beda itu biasa. Orang mazhab aja beda-beda kok. Dan Imam Maliki kan nggak pernah mengatakan, lu belum belajar Imam Syafi'i. Kan ya nggak begitu. Biasa-biasa saja. Nah, oke. Nanti Ustadz Osi ya, silakan lihat di channel YouTube-nya Gus Duti ya di sana. Ini ya, yang dimaksud ayat ini karena bahasanya bahasa apa ya, nggak bisa diterjemahkan teks per teks, nggak bisa ya. Aku kasih garis besarnya saja ya. Bapak Ibrahim itu mendapat putra saja sudah usia lanjut. Baru kemudian ya lanjut juga ketika sudah punya putra Ismail. Nah, Bapak Ibrahim kan itu mendapat tugas dakwah dari Gusti Allah Agung. Ya. Siapa yang melanjutkan dakwahku ini? Maka tidak bisa tidak berdasarkan perenungan di masa tuaku. Aku punya pendapat perenungan di masa tuaku. Itu kan sulit aku menerjemahkan Arok fil Manam itu sulit. Karena itu nggak bisa dipenggal-penggal. Arok fil Manam itu adalah perenungan masa tuaku. Aku berpendapat, bagaimana pendapatmu nak? Gitu loh. Tentang asbahuka itu jangan dilihat terus lehernya digorok gitu. Yang disembelih itu bukan lehernya. Yang disembelih itu keinginan. Anakku Grahito, ya, dia itu punya kemauan. Aku juga punya kemauan. Kemarin aku tawarkan, nak, kenapa kamu ngambil hukum? Gitu, ya. Karena mauku dia ambil eksak seperti bapaknya. Seandainya Grahito mengambil eksak seperti keinginan bapaknya, dia sudah mengorbankan keinginannya. Yang seharusnya dia ambil hukum. Gitu loh. Karena kan Gus Betik itu kan personal tersendiri, punya kemauan tersendiri. Grahito juga punya kemauan sendiri karena dia personal yang tersendiri. Begitu juga Bapak Ibrahim punya kemauan sendiri. Ismail punya kemauan sendiri. Kata Bapak Ismail, tinggalkan kemauanmu, ikuti kemauan bapakmu, lanjutkan dakwah ini. Ya memang kalau bukan Nabi Ismail siapa lagi? Itu loh. Jadi itu menjadi sebuah, ya, apa ini namanya ini? Sebuah bisbin ya. Bijibhin, nah, sulit aku bacanya. Sebuah sembelihan yang besar, asbahuka, itu kan dari asbahuka, sebuah pengorbanan yang besar, ya, yang itu harus kita napaktilasi. Kita menapaktilasi Bapak Ibrahim. Bapak Ibrahim mengamanatkan dakwah itu kepada anaknya, maka kita ganti menjadi Ibrahim mengamanatkan dakwah itu kepada anak kita, sehingga agama ini langgeng, gitu loh. Tapi bukan berarti dipahami terus anak kita jadi ustadz, jadi kiai, diundang sana sini, terima amplop sana sini. Ya nggak begitulah. Nggak begitu. Ini selaras dengan ketika aku nanti mati, nak, siapa yang kamu sembah? Itu loh. Ini kalau ustadz-ustadz lain nggak bisa jelaskan seperti gue nih. Ini penjelasan-penjelasan yang melanggar tembok-tembok keangkuhan penerjemah. Seolah-olah penerjemahan dia aja yang benar. Tapi gue hormati kalau publik menerjemahkan itu, ya. Coba kita lihat di sini. Kita lihat di, nanti tolong Pak Agustan jangan turun ya. Aku minta tolong bantuanmu ya. Sebentar. Tentang 102 ke 103. Pak Agustan, coba buka kamus. Apa artinya talahu itu apa artinya Pak Agustan?
Buka kamusmu. Oh, cari. Di surat Asopat 103 itu ada diksi talahu, kalau digandeng wa talahu. Ini supaya teman-teman kita supaya melek semua ini, supaya pinter otaknya. Itu nggak ada hubungannya dengan wedus. Jadi asbahuka itu bahasa sastra, bukan disembelih. Gorok itu sembelih, ya apa sih? Cari Pak, supaya tahu. Karena kalimat ini sulit diterjemahkan, ini ya. Maka tatkala keduanya berserah diri, dia membaringkannya di atas kening. Coba, gimana? Membaringkannya di atas kening itu batuk kayak apa sih katanya terjemahan? Bisa nggak diterjemahkan? Otak kita sudah kena dongeng. Wah, ini mau disembelih ini. Yang disembelih itu leher, bukan yang disebut dengan jabin. Itu ada anatomi tubuh, jabin, otak, batuk, bukan leher. Pahami itu. Di sini babak belur kalian. Tapi nggak apa-apa, yang penting kalian menjadi sehat, menjadi paham terhadap Al-Quran. Nanti mau diterima mau ditolak nggak ada masalah. Sudah ketemu Pak Dola? Sorry Pak Dola, sorry. Kang Ustaz sudah ketemu. Apa itu artinya talahu? Ya nanti dicek lagi nih watalahu, kalau di sini belum. Nanti saya cek lagi. Ya. Jadi talahu itu, ya itu gimana ya? Gunung, ada itu ngalami polisemi. Bisa gunung, bisa tempat yang agak tinggi, bisa macam-macam itu talahu. Terus gimana ngartikannya? Kan sempit, kan sulit, bukan membaringkan. Jadi gini loh ya, ketika sudah ada kesetujuan, mereka sudah sama-sama berserah diri. Ini pendapatku, bagaimana pendapatmu? Lakukanlah. Nah, mereka sudah sama-sama setuju. Bapak Ibrahim itu memeluk anaknya. Tentunya posisi Bapak Ibrahim karena dia mau merangkul anaknya itu lebih tinggi. Itu atalahu. Lebih tinggi, anaknya sedikit merundukkan dirinya supaya jabin, supaya keningnya bisa dikecup oleh bapaknya. Itu namanya lambang persetujuan dalam antropologis budaya Arab. Ngerti gue? Aku punya anak, nak ikuti kemauan bapakmu. Aku punya kemauan gini-gini Pak. Tolong berkorbanlah untuk bapak. Tinggalkan kemauanmu, ikuti kemauan bapak. Iya Pak, maka aku peluk. Ketika aku mau meluk itu posisiku harus lebih tinggi dari gerai itu. Karena aku mau mengecup keningnya. Jabin itu kening, bukan disembelih. Aduh, kacau ini. Kacau. Makanya gue bilang, belajar Al-Quran itu perlu bahasa Arab. Tapi tidak cukup. Dia perlu logika kalimat kemana dia akan mengarah. Sudah ketemu Kang Agustan? Ternyata memang harus digali lagi banyak. Kalau di sini belum, tapi memang akan digali lagi. Ini susah memang. Pak Agustan nemunya itu, ya kan? Ya ini nemunya ternyata sulit ini. Membaringkan. Kenapa pembaringan jadi talahu? Kan bingung sendiri nantinya akhirnya. Itu ketidakadilan itu namanya. Mbak, izin dikit ya, Mbak. Silakan, ayo. Aku tuntaskan sedikit aja. Jadi, aku sebenarnya bukan tanya kepada Pak Agustan, aku mengkonfirmasi. Ya, watalahu itu artinya nanti apa ya? Gunung. Membaringkan itu, Gus. Bukit, gunung. Bukan, Mbak, bukan membaringkan. Ya silakan, apa tuh? Bukan membaringkan. Apa? Ini gini loh. Posisi ketika mereka sama-sama setuju, Bapak Ibrahim itu memeluk Ismail putranya, itu tafsiran tuh. Gitu loh. Maka di situ kan ada ijabin itu. Itu maksudnya, bukan itu tafsiran Gus Betik. Nih, Gus nih, kita berpikir adil ya. Watalahu di sini yaitu dan Nabi Ibrahim membaringkannya. Nah, Gus Betik kenapa nggak mau mengambil diksi membaringkan? Karena nanti bertabrakan dengan aro nanti akhirnya. Nah itu di situ. Bertabrakan dengan apa? Lanjut. Enggak, bertabrakan. Arofil manam tadi. Arofil manam di pembaringan itu. Ya kan? Enggak begitu, Bang. Karena di sini enggak begitu, Bang. Gini. Enggak begitu, ya. Lanjut. Ini gini loh, Bang. Ini kalau kita
kalau kita sinetronkan ya, inilah asiknya Al-Quran ya. Tapi nggak apa-apa, Abah tetap pada terjemahan mainstream nggak apa-apa ya. Kalau nanti sebelum ke Mas Prof ya, sebentar Mas Prof ya. Kalau kita sinetronkan gini loh, Bapak Ibrahim punya pendapat, disampaikanlah pendapat itu kepada putranya Ismail. Jadi bagus kalau di Al-Quran itu nggak main tipu-tipu. Kalau di kitab Kejadian kan itu tipu-tipu karena Ishak nggak tahu mau diapain dia dibawa ke Bukit Moria. Dia nggak tahu kalau mau dikorbankan. Ya, kalau di Al-Quran itu terbuka ya, diajak diskusi gitu loh. Aku punya pendapat, nak. Bagaimana pendapatmu? Oh, kalau itu memang perintah Allah, lakukanlah Pak. Nah, mereka sama-sama pasrah. Ketika mereka sudah setuju di ayat 103 itu, Bapak Ibrahim itu memeluk putranya untuk mengecup keningnya. Maka karena posisi itu berdiri, ya, maka Bapak Ibrahim harus lebih tinggi. Maka watalahu itu gunung gitu loh. Bukit, bukan bukit seperti aduh sulit banget aku menjelaskannya. Tapi kira-kira begitulah. Monggo Kang Rob. Makasih. Izin ya Pak ya. Gini Pak. Ini sekali lagi ini asumsi ya, bukan sedang menafsir Quran atau sedang mensarah hadis ya. Tapi asumsi saya berusaha menerawang ke era Nabi. Ngeles pengen selamat itu. Jadi gini Pak, saya tuh menerawang ke zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah peristiwa yang sedang kita diskusikan ini peristiwa publik atau peristiwa yang sebenarnya privasi keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam gitu kan? Jadi sebenarnya masyarakat tuh nggak ada yang tahu, malah saya pikir ya. Jadi dari zaman Bani Israel ya menyikapi tentang peristiwa ini, ya mereka juga mengira-ngira berdasarkan riwayat dalam kitab suci gitu. Nggak ada saksi ini sebenarnya. Selain keluarga Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja. Jadi semua mengira-ngira informasi ini gitu kan. Apakah informasi ini benar-benar peristiwa itu letterlock atau sebenarnya sedang dalam kiasan? Karena kalau dari awal pun Nabi Ibrahim itu sangat mengharapkan generasi penerus yang bisa melanjutkan dakwah. Ketika dia memohon dikaruniai anak yang soleh kan, itu dalam doanya seperti itu. Dia memohon itu gitu kan. Dan pemahaman yang lazim, saya menyebutnya yang lazim ya, bukan pemahaman yang sudah pasti benar ya, tapi pemahaman yang lazim. Saya melihat ada satu semacam kolaborasi antara pemaknaan informasi yang ada dalam Al-Quran dengan cerita-cerita dari publik yang beredar gitu di Bani Israel ya, dengan kisah-kisah di Israel sendiri gitu kan. Padahal Bani Israel sendiri buta sebenarnya tentang informasi ini karena nggak ada yang menyaksikan. Ini sebenarnya peristiwa privasi keluarga Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail saja. Tidak dipublikasi oleh Nabi Ibrahim sendiri. Nah itu Bah. Jadi ketika ada perdiskusian, apakah ini letterlock, apakah ini metafora gitu kan. Seperti Gus Beti kan banyak mengambil sisi-sisi ini sebagai simbolis atau metafora ya. Dengan melihat dari sisi kesusastraan tata bahasa Quran gitu kan. Tapi bukan berarti juga sedang mau menyalahkan sedang mau menyalahkan pemahaman lazim. Seperti itu. Tapi saya lihat secara adil asumsinya begini. Mau yang mainstream ataupun yang anti mainstream melahirkan pemahaman-pemahaman yang berbeda sehingga didiskusikan. Selama semua pihak itu memang dalam koridor yang amanah gitu, dan nanti berefek semakin cinta terhadap Quran, semakin cinta kepada Rasulnya, semakin cinta kepada Allah gitu ya. Saya acungi jempol, semuanya top bagi saya gitu. Makasih Mbak. Iya. Ya silakan. Mau Pak Dola dulu, Mbak, ya. Nanti Pak Dola dulu katanya, Pak Dola dulu. Oke. Pak Dola lalu Pak Ngosi. Monggo silakan. Ya, makasih Pak. Tema Abah belajar berpikir adil ya. Kalau adil, kalau secara bebas diartikan itu menempatkan sesuatu pada tempatnya gitu. Sebenarnya kalau dalam konteks berpikir itu adil itu artinya objektif Pak.
Jangan gara-gara kita nggak suka, kan ada di surat Al-Maidah ayat 8 ya. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak bisa berlaku adil. Berlaku adil lah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa. Artinya jangan gara-gara kita nggak suka sama seseorang, jadi apapun yang keluar dari mulut dia, kita tolak semuanya. Gitu. Walaupun ada yang benar. Gitu. Jadi kalau memang benar, ya harus kita terima. Walaupun dari orang yang kita tidak sukai. Itu yang dimaksud berpikir adil dalam versi berpikir, harus objektif gitu. Nah, saya jadi ingat ini Bah, omongannya Gus Baha Bah. Kata Gus Baha begini, beragama itu harus bersanad. Nggak bisa kita beragama tanpa bersanad. Karena memang logikanya Bah, orang yang datang duluan itu lebih mengetahui daripada orang yang datang belakangan. Nggak mungkin orang yang datang belakangan jauh lebih mengetahui daripada orang yang datang duluan. Itu nggak mungkin. Nggak masuk akal itu. Kenapa? Karena apalagi jarak antara, apalagi di sini ada waktu yang teramat jauh kan. 1.500 itu kan jauh, waktu yang teramat jauh, yang lumayan lama, 1.500 tahun. Nggak mungkin pemahaman kita itu lebih bagus dari pemahaman sahabat, dari pemahaman salafus soleh, dari pemahaman tabiut tabiin. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Jadi benar yang dikatakan Gus Baha bahwa beragama itu harus bersanad. Prinsip-prinsip itu untuk ajaran yang sifatnya prinsip gitu. Nggak mungkin kita berinovasi lalu kita pemahaman kita, ilmu kita mengalahkan ilmu sahabat. Itu goblok semua itu sahabat. Nggak mungkin, nggak masuk akal. Itu mendekati sakit kalau menurut saya orang yang punya berpikiran kayak begitu. Beragama tuh harus bersanad, benar kata Gus Baha. Hal-hal yang menyangkut peristiwa ribuan tahun yang lalu, Bah, kita nggak mungkin tahu, Bah. Karena dulu orang-orang dulu itu nggak punya kemampuan mendokumentasikan sejarah secara baik. Nggak ada jejak digital. Pasti informasi itu kita dapatkan dari Nabi. Cerita tentang Nabi Adam, tentang Nabi Ibrahim, ya kan? Yang akurat itu ya dari Nabi. Kalau nggak dari Nabi kita nggak tahu. Kalaupun kita tahu dari misalnya sumbernya dari yang lain, ya itu juga belum teruji kebenarannya. Itu jadi berpikir saya tuh nggak percaya sama orang yang selalu menyalahkan banyak orang. Lu goblok semuanya, cuma gue doang yang bener. Lu siapa? Lu Nabi? Bukan. Lu Rasul? Bukan. Ngapain? Kenapa gue jadi merasa terintimidasi? Iya, kok belajar ilmu harus dengan cara terintimidasi, gitu Pak. Makasih Pak. Iya. Terima kasih Pak Dola. Kembali kepada judul kita ya, yang belajar berpikir adil, dan ini wilayahnya tentu berbeda ya. Gini, jadi parameter dulu dan sekarang juga itu mana bidangnya ketika kita harus adil ya. Kalau masalah hal-hal yang di luar saintifik, bahkan saintifik itu sendiri sebetulnya bukan mengalahkan pemahaman agama kepada yang para sahabat atau para ulama, bukan. Contoh tentang surat Yasin ayat 65, yaitu tentang al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, itu ternyata sekarang di era sekarang ini, yaitu bahwa hukum pidana khususnya itu sekarang bersandar kepada scientific crime investigation ya, gitu kan. Jadi bukan kita menemukan ini penemu, ini bukan, tapi pendukung menerjemahkan tentang al-yauma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ternyata itu adanya di masalah keadilan. Memang surat Yasin di ayat 65 ini menerangkan tentang hukum peradilan nanti di yaumil hisab. Tapi ternyata di era sekarang bahwa untuk menjelaskan kejadian perkara itu tentu itu tidak mengandalkan pengakuan si pelaku.
tentang lokus dan tempusnya. Itu yang sekarang sedang sedang viral oleh para ahli hukum. Bukan ahli hukum ini penemu itu, bukan juga. Nah, gitu kan. Tapi memang ada kesesuaian bahwa Al-Quran ini memang tidak atau akan tetap berlaku di segala zaman. Siapapun yang melakukan itu. Dan penemuan-penemuan itu dalam rangka bukan menafsirkan Al-Quran, tapi memang itu mendukung bahwa Al-Quran mengkonfirmasi dirinya bahwa dia adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Mau Pak Osi? Baik, oke, terima kasih, Bah. Begini ya, Gus Betik ya, yang saya hormati. Saya tekankan ke ini deh, ke surat As-Saffat ayat 1-nya ya. Saya bacakan artinya aja. Kami abadikan untuk Ibrahim itu dalam kurung ujian yang baik, tutup kurung ya, di kalangan orang-orang yang datang kemudian. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, oke, baik, saya mencoba memahami alur logika dari pemahaman Gus Betik yang mengatakan Arafil Manam itu, Gus Betik mengatakan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam itu berpikiran tentang siapakah orang yang akan menjadi pemegang tongkat estafet kenabian, apakah Ismail atau Ishak. Ya oke, saya akan mencoba menyelusuri alam logika Gus Betik ya. Jadi kalau kita lihat ayat 108 ini, saya tarik ke praktek di lapangan. Ini kan seperti kita ketahui, setiap tahun kan umat Islam ini kan melakukan kurban, ya, menyisihkan sebagian hartanya untuk membeli hewan kurban, entah apakah itu domba, kambing, sapi, dan diserahkan kepada panitia korban untuk disembelih dan dagingnya dibagikan dan seterusnya. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, lalu kalau Gus Betik itu memahami Arafil Manam itu sebagai, dia berpikir sebagai siapakah penerus ke tongkat kenabian beliau. Pak Dola tolong di-mute dulu Pak. Pak Dola. Nah, kalau Gus Betik mengatakan Arafil Manam itu adalah Ibrahim alaihissalam berpikir siapakah penerus tongkat kenabian beliau. Lalu bagaimana, dari mana umat Islam itu landasannya melakukan kurban hewan tiap tahunnya itu pada hari raya Idul Adha? Kalau bukan dari surat As-Saffat ini, dari ayat 100 sampai 108. Kalau mau lengkap ya sampai 112. Ya kan? Saya fokus ke 108 aja deh, ayat 108. Kalau Gus Betik mengatakan itu, lalu bagaimana dengan umat Islam yang melakukan korban hewan tiap tahunnya itu pada hari-hari Idul Adha? Kalau ternyata Gus Betik memaknai arti dari Arafil Manam itu adalah pemikiran beliau tentang siapakah yang akan meneruskan program dakwah beliau. Lalu hubungannya dengan umat Islam melakukan kurban hewan itu apa? Itu maksud saya tadi, korelasi yang saya tanyakan. Itu loh Gus. Jadi kalau Arafil Manam itu diartikan Ibrahim berpikir siapa penerus beliau dalam melakukan dakwah, lalu kayaknya nggak nyambung dengan apa yang dilakukan oleh umat Islam setiap tahunnya, yaitu melakukan korban hewan. Itu loh Gus. Jadi ada gap di sini, ada gap jurang pemisah yang dalam antara praktek melakukan kurban hewan dengan pemikiran Ibrahim terhadap siapa sebagai penerus tongkat estafet kenabian. Bagaimana Gus Betik menjawab gap yang dalam ini Gus? Silakan Gus. Gus Betik, setelah saya cari, watalahu itu artinya menunjukkan tanda-tanda. Itu artinya. Apa lagi? Apa tuh? Ya, watalahu. Watalahu itu apa artinya menurut itu? Menunjukkan tanda-tanda. Salah lagi malah itu. Dalil hasabin itu terkait dengan menunjukkan tanda-tanda rasa kepasrahan, rasa ketakutan, ada rasa takutnya juga di situ.
Betul artinya. Salah tuh. Ya, silakan. Ya di akar katanya aja itu kan salah ya. Jatluhu. Silakan lanjut. Ya tolong ditanggapi dulu Gus Betik, silakan Gus, tafadhol. Oke, terima kasih. Tapi sayangnya kalian ini miskin-miskin semua aku tengok dari sini. Tidak ada pun yang kasih koin. Kalian miskin semua, tapi nggak apa-apa. Aku kasih ilmu yang sangat bermanfaat ini. Semoga iman kalian. Iya, belum beli Gus, besok deh Gus, insya Allah. Karena ini pendebat kasir ini, bukan pendebat kusir. Lanjut. Iya. Argonya jalan terus. Gini Kang Mas Ustadz Osi ya, Ustadz Osi gini. Nanti kalau saranku sih ya, kalau dengan berkenan silakan dilihat dekonstruksi terjemahannya itu ada di channel YouTube Subandite Sukoco ya. Itu ada berapa seri tentang kurban. Ya aku itu ya. Nah ini baru datang. Semoga Allah menggantikan kebaikanmu saudaraku Kang Mas atau Mbak ada. Ini perlu dicontoh ini. Lihat ini, dia kasih bisa sampai 100 koin nanti. Kalian itu pelit-pelit semua kalian itu. Mantap. Ya, makanya tenang aja Gus. Terima kasih Kang Mas atau Kita Mbak punya Ada. donatur. Semoga Allah menggantinya dengan yang lebih baik. Gini, Mantap. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mbak, sebentar ya, aku keluar sebentar ya. Mbak, aku kan pakai ini Mbak, pakai Indo apa namanya? Wifi-nya IndiHome. Dulu iklannya 150. Kok sekarang aku kena 169.500, Mbak? Itu gimana, Mbak? Jangan kita pakai sama nggak? Kok harganya? Waduh, nggak bener. 150 itu Indofood, Gus. Yang Indofood 150, kalau IndiHome memang segitu. Kalau saya pakai Iconet Gus. Tapi iklannya Yang murah lagi Indosiar. iklannya 150 tadi. Saya Iconet itu sebulan 237. Wah, tambah mahal lagi itu. Gue cari yang murah-murah. Lah iya, makanya. Makanya Mbak Ada Wiadato itu kan ngasihnya yang agak besaran ke saya sama Gus Betik itu. Oke, aku lanjut. Lanjut Gus, lanjut. Gini Kang Usi ya, itu kalau nanti jenengan lihat ya di kajian itu, aku juga hati-hati sekali menjelaskan supaya tidak ada, karena dekonstruksi terjemahan itu benar-benar membubarkan terjemahan-terjemahan yang ada. Ya, seperti aku nanti kalau dilihat, apakah Isra Mi'raj itu seperti yang kita pikirkan? Nah, itu ada 15 seri itu. Makanya kajian-kajian itu nggak boleh dipotong terus diedit 1 menit. Orang aku aja 1 seri 1 jam kali 15 seri 15 jam mau diwakili 1 menit, kan kacau jadinya. Ya, oke. Aku hati-hati sekali Kang Mas. Aku bilang begini, aku nggak korban loh ya. Aku bukan tidak korban loh ya. Aku ini berkorban, gitu. Tapi aku melakukan kurban bukan berdasarkan surat As-Sofat ini, gitu. Dan kan gini, alhamdulillah almarhum bapak ibu ketika wafat di Sumatera sana kan meninggalkan ada beberapa ekor kambing ya, dan itu dipelihara orang. Aku ngomong sama orangnya, aku nggak mau tahu hasilnya berapa, terserah. Yang penting atur bagaimana supaya tiap Idul Adha bisa korban, gitu aja. Aku perintahkan gitu. Ya sudah, terserah dia atur bagaimana. Ya, nah, itu warisan dari almarhum bapak Mamak, semoga Allah merahmati hidup panjangnya ya. Aku korban. Dan itu aku jelaskan hati-hati karena jangan sampai nanti ada fitnah yang masuk, Gus Betik ya anti korban. Jangan sampai seperti itu. Maka aku tekankan hidup aku ini berkorban, bukan tidak berkorban. Tetapi pemahaman kurban yang aku bangun tidak berdasarkan surat As-Sofat. Lalu seperti yang ditanyakan dengan pertanyaan yang sangat indah oleh Kang Mas Osi, dari mana? Ya dari mana lagi? Kan Nabi kita meninggalkan 2 pusaka mulia untuk kita. Ya dari hadis kan, gitu loh, dari hadis. Makanya kan aku selalu, aku kan ya, kalau boleh aku tinggalkan, tapi kan nggak etika gitu loh. Aku kalau dengar sholat Idul Adha, dengar khotbah Idul Adha itu kalau boleh itu
Tak tinggalkan tuh yang khotbah itu. Yang khotbah itu goblok gitu, nggak ngerti. Kalau gue ngomong goblok, jahil, itu jahil. Tadi jangan dibilang kasar ya. Karena begini, mereka bilang ketika ya kan dengan berapi-api itu Ustaz itu ya, ketika masih senang-senangnya punya anak bayi tiba-tiba disuruh menyembelih, terus dia mengutip surat As-Sofat. Kan nggak connect, karena di surat As-Sofat itu Kanjeng Nabi Ismail sudah akil balik. Buktinya apa? Dia diajak diskusi, aku berpendapat Aro, bagaimana pendapatmu Taro? Itu nggak mungkin itu bayi diajak diskusi gitu loh. Ini makanya kan nggak mungkin ya gue yang sudah bermain ya katakanlah bermain di kalkulus, di matematika modern, terus gue dengerin anak yang baru 1 tambah 1 1, 2 tambah 2 4 gitu. Kamu dia gue tinggalin. Cuman kan ya menjaga etika itu aja, dari gue diam aja tuh dengar. Padahal badan gue lu goblok. Jadi gitu Kang Mas Osi ya. Dari mana? Dari hadis. Ya, nanti bisa dilihat hadisnya kan banyak itu. Oke, begitu. Terus ini seperti benar tadi ya yang disampaikan oleh Pak Kiai siapa tadi itu di bawah itu, Pak Kiai Abu Hasim atau siapa. Ya, juga yang disampaikan Kang Dola. Aku nggak pernah ngikutin Gus Bahat. Ya. Aku tidak pernah ngikuti Gus Bahat secara utuh, nggak, paling karena dia nggak ada waktu ya. Kalau Gus Bahat bilang yang dicuplik oleh Kang Dola tadi bahwa beragama itu harus bersanad, iya, tapi apanya yang harus bersanad? Yang bersanad itu adalah historikal, sejarahnya, bukan pendapat. Pendapat itu pemikiran itu menembus ruang dan waktu. Mungkin bisa di-mute ya. Ya. Pemikiran itu menembus ruang dan waktu. Contohnya begini, jarak antara Batu dan Surabaya itu 100 km. Kalau gue naik mobil dengan kecepatan 50 km, maka berapa jam yang gue tempuh? Itu bisa dihitung. Nggak harus gue ke Surabaya dulu gitu, nggak harus. Itu namanya pendapat. Pendapat itu menembus ruang dan waktu. Ya. Maksudnya kalau kita harus bersanad, ya apanya yang harus bersanad? Bukan pendapatnya. Yang harus bersanad itu adalah historikalnya. Makanya gue bilang, lu, gue, kita semua harus ya menghormati ulama. Karena apa? Jasa beliau itu menyampaikan berita tentang Islam, Al-Quran, Kanjeng Nabi, Allah kepada kita. Tapi kalau soal harus sependapat, nih. Sahabat Umar, sahabat Abu Bakar aja beda pendapatnya. Itu ring satu itu langsung kepada Kanjeng Nabi, pendapatnya beda-beda. Contohnya tentang apa? Tentang Qiyamul Lail aja beda-beda. Ada yang satu sebelum tidur, ada yang satu sesudah tidur. Itu contoh yang paling gampang karena ada nanti penjelasan tapi agak ribet jelaskannya. Ya, itu. Jadi kalau harus bersanad, iya, apanya? Historikalnya, bukan pendapatnya yang pertama. Karena dibantah oleh Pak Abu Hasim tadi. Nah kalau beragama itu bersanad, nah ngapain kita juga berpikir? Sudah ikuti aja apa yang ada, gitu loh ya. Ikuti aja apa yang ada, nggak usah. Tapi kan perintahnya di Al-Quran, apakah kamu nggak mikir? Lu mikir dong. Karena kan gue sudah bilang,